Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari analisa laporan keuangan dengan metode analisa perbandingan. Ya, nanti akan saya sajikan hitungan dan juga analisanya. Dan juga ada tugas yang akan saya share di akhir video. Ini sudah saya sajikan laporan keuangan seperti yang ada di slide ya. Jadi kita akan melakukan analisa perbandingan. Analisa perbandingan itu nanti kita cari perubahan absolut dan perubahan relatifnya. Perubahan absolut itu adalah perubahan nominal. Dari tahun 2010 ke tahun 2011 itu berubah berapa, naik berapa, apa turun berapa. Sedangkan perubahan relatif itu adalah persentasenya. Rumusnya adalah perubahan absolut tahun ke T plus 1 dikurangi dengan tahun ke T. Di tahun dasarnya 2010, tahun T plus 1-nya 2011. Setelah dikurangi, kemudian Anda bisa drag ke bawah untuk mendapatkan nilai untuk akun-akun yang lain. Nah, kita drag ke bawah. Rumusnya tadi 2011 dikurangi 2010 ya. Oke, kita drag untuk semuanya dan kita hilangkan nilai-nilai yang mengganggu, yang tidak penting. Jadi kita hilangkan dulu. Jadi sebelum membandingkan tahun pertama dengan tahun kedua, kita harus tahu dulu perubahannya. Berubah berapa, naik berapa, atau turun berapa, gitu. Dalam laporan keuangan juga disajikan laporan 2 atau 3 tahun, tujuannya untuk melihat perubahannya, membandingkan tahun pertama dengan tahun kedua. Oke, kita hilangkan dulu semuanya, angka 0 yang mengganggu, dan kita rapikan tabel kita. Nah, setelah kita mendapatkan perubahan nominalnya atau perubahan absolutnya, kita akan cari perubahan relatifnya. Rumusnya adalah perubahan absolut tadi, kemudian dibagi dengan tahun dasar dikali 100%. Ini perubahan absolutnya. Kita kurung dulu ya, karena ada dua operasi hitungan. Perubahan absolut dibagi dengan tahun dasar, kemudian dikalikan 100%. Nah, oke. Kemudian, kita sudah mendapatkan angkanya, kita tinggal drag dan dirapikan. Hitungannya mudah ya teman-teman ya, tapi yang namanya analisa laporan keuangan bukan cuma menghitung saja, tapi juga menganalisa. Jadi nanti Anda harus menganalisa naiknya berapa, turunnya berapa, dan melakukan interpretasi. Artinya kenaikan itu artinya apa? Berarti apa buat perusahaan? Kenapa kok bisa naik? Kenapa kok bisa turun? Itu akan kita bahas nanti bersama-sama. Oke ya, kita rapikan dulu tabel kita supaya rapi. Oke. Yang ini dari 0 rupiah menjadi 100 juta rupiah. Kemudian berarti naiknya 100% ya. Kalau untuk di Excel tidak bisa karena tahun pertamanya 0. Jadi ini kita buat manual saja 100%. Oke, yang ini kita hapus, kita bersihkan, dan kita rapikan tabel kita. Nah, di sini analisa kalian sudah jadi. Kita bisa melakukan interpretasi. Nah, untuk men-setting angka di belakang koma untuk persennya, Anda bisa men-settingnya 2 angka di belakang koma supaya lebih teliti gitu ya. Seperti itu Anda bisa melakukan untuk semua akun yang ada dalam laporan keuangan ini. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, yang paling penting adalah analisanya. Analisa laporan keuangan itu adalah zonk jika tidak ada analisanya. Ini hitungannya, dan ini kita akan menganalisa menggunakan metode perbandingan, gitu ya. Jadi nanti akan diketahui naiknya berapa, turunnya berapa, dan kenapa bisa naik, kenapa bisa turun. Jadi nanti akan ada hubungan antar akun dalam laporan keuangan. Oke ya, di sini saya sudah sajikan beberapa akun ya yang akan saya analisa. Tolong diperhatikan nanti sebagai tugas Anda juga di rumah. Oke, ini ada yang pertama adalah kas.
Kas tahun 2010 30 juta, tahun 2011 50 juta. Jadi ada kenaikan sebesar 20 juta, ini perubahan absolutnya, atau 66,67%. Kenapa kas itu naik? Kas itu naik biasanya dikarenakan adanya laba perusahaan yang meningkat. Jadi kas itu naik karena ada laba perusahaan yang meningkat. Nanti bisa Anda bandingkan dengan labanya. Yang kedua adalah surat berharga. Surat berharga di sini tahun 2010 itu 15 juta, tahun 2011 itu 5 juta. Ya, ini 15 juta dan 2011-nya 5 juta. Kemudian ternyata kasnya turun sebesar 10 juta atau turun 66,67. Minus ini kalau dianalisa berarti turun. Kenapa kok bisa turun? Surat berharga turun karena adanya penjualan surat berharga. Jadi surat berharga itu akan berkurang apabila pemiliknya menjual surat berharganya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah piutang dagang. Piutang dagang itu piutang yang timbul karena adanya proses jual beli. Tahun 2010 60 juta, 2011 100 juta, naik 40 juta atau naik 66,67. Kenapa piutang dagang naik? Karena penjualan secara kredit mengalami kenaikan. Jadi perusahaan sudah menjual barangnya tapi pembelinya belum membayar sehingga kita mempunyai piutang di pihak yang lain. Itu sebab kenapa piutang dagangnya bisa naik. Kemudian persediaan tahun 2010 100 juta, 2011 150 juta. Jadi ada penambahan 50 juta atau naik sebesar 50%. Kenapa kok persediaan bisa naik? Karena pembelian bahan baku atau karena produksi yang semakin meningkat. Gitu ya, itu persediaan. Kenapa? Karena persediaan itu terdiri dari persediaan bahan baku, bahan setengah jadi dan barang jadi. Kemudian total aset lancar. Total aset lancarnya tahun 2010 250 juta, 2011 355 juta, naik sebesar 105 juta atau sebesar 42%. Kenaikan dari total aset lancar itu dikarenakan adanya kenaikan dari kas, piutang dagang, piutang wesel, persediaan serta. Nah, itu sebabnya kenapa aset lancarnya bisa naik. Gitu ya. Kemudian Tanah ini adalah aset tetap. Tanah tahun 2010 sebesar 100 juta, 2011 sebesar 250 juta, atau naik sebesar 150 juta atau 150%. Nah, kenapa kok tanah bisa naik? Tanah bisa naik berarti pembelian tanah itu bertambah, gitu ya. Kenapa kok bisa ada pembelian tanah? Untuk memperluas usaha. Jadi analisa itu kalian harus memadukan antara teori dengan logika. Peralatan naik dari 100 juta ke 200 juta atau naik sebesar 100 juta rupiah atau naik 100%. Kalau peralatan naik berarti perusahaan membeli peralatan. Ini berhubungan dengan perluasan usaha. Jadi tanah tadi dibeli untuk meluaskan usaha dan adanya pembelian peralatan juga. Nah, kemudian total aset tetapnya juga naiknya sebesar 300 juta atau 92,31%. Kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan pada tanah, bangunan, dan peralatan. Gitu ya. Kemudian ini ada penambahan tanah, bangunan, dan juga peralatan. Kemudian total asetnya juga naik sebesar 33% atau sebesar 250 juta rupiah. Kenaikan total aset ini karena adanya kenaikan pada aktiva lancar dan juga kenaikan pada aset atau aktiva tetapnya, pembelian tanah, bangunan tadi yang menyebabkan aset perusahaan bertambah. Gampang loh. Sekarang kita bahas yang liabilities. Liabilities itu apa? Liabilities itu hutang. Ya, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek itu hutang yang kurang dari 1 tahun. Hutang dagang naik sebesar 55 juta rupiah atau kenaikannya 122,22 juta. Hutang dagang itu timbul karena pembelian barang dagangan secara kredit. Jadi di sini adanya pembelian persediaan karena pembeliannya secara kredit gitu ya. Jadi penambahan persediaan tadi kalau diikuti dengan penumbuhan hutang dagang berarti beli persediaannya secara kredit. Kemudian hutang jangka pendeknya itu naik 100%. Kenapa kok hutang jangka pendek naik 100%? Ya karena adanya penambahan hutang. Hutang bank tetap
tetap menjadi 0%, hutang obligasi dari 0 jadi 100% atau naik 100%. Jadi obligasi itu apa? Obligasi itu hutang surat hutang. Jadi perusahaan akan menawarkan siapa yang mau menghutangi saya dengan bunga sekian persen. Nah, itu namanya surat hutang atau hutang obligasi. Di sini di sini hutang jangka panjangnya mengalami kenaikan sebesar 50% karena kenaikan hutang obligasi tadi ya. Kalau hutang liabilitas jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, kalau liabilitas jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Sekarang kita bahas modal atau ekuitas ya. Di sini ada modal saham. Modal sahamnya tetap. Modal saham tetap ini biasanya modal saham memang tetap kecuali ada penerbitan surat berharga baru yang namanya right issue ya. Kalau nggak ada penerbitan maka modal sahamnya tetap. Di sini modal sahamnya tetap, tidak ada perubahan. Kemudian di sini ada laba ditahan ini ya, modal sahamnya tetap, tidak ada penerbitan saham baru. Kemudian agio saham itu apa? Agio saham itu adalah keuntungan dari jual beli saham. Kemudian ada laba ditahan. Jadi perusahaan itu mendapatkan laba, sebagian digunakan untuk pemegang saham atau dividen, sebagian akan dibawa ke perusahaan ditahan sebagai laba ditahan. Laba ditahan perusahaan naik sebesar 25%. Nah, kemudian karena adanya penambahan laba tadi. Secara umum, ekuitas naik sebesar 11% dikarenakan adanya penambahan laba ditahan. Nah, itu adalah analisa untuk ekuitas. Sekarang tugas bagi Anda di rumah, tolong nanti lakukan analisa perbandingan untuk akun-akun di laporan keuangan yang sudah Anda download. Ya. Tidak usah semuanya. Kalau anggotanya 3 berarti menganalisa 6 akun, jadi masing-masing orang itu 2 akun. Kalau anggotanya 4 ya menganalisa 8 akun, jadi masing-masing itu adalah 2 akun. Tuliskan hubungan analisa dan interpretasinya ya. Jadi selama 2 tahun ya perbandingannya ya, tahun pertama dan tahun kedua. Itu perhitungannya, kemudian ini adalah analisanya diikuti dengan interpretasinya. Ya, kerjakan di rumah. Semoga sukses. Terima kasih.